Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal gaming test HP yang banyak kontroversi banget ya pas rilis, yaitu si Poco F6. Yap, sekarang ini HP udah jatuh banget harganya di 3 jutaan. Untuk reviewnya besok aja ya, gue bakal upload, stay tune di main channel. Jadi sekarang kita bakal full gaming test seperti biasa, Wuthering Wave 15 menit. Jadi disclaimer sebelum kita masuk ke videonya, ini gue bakal gaming test sambil dinyalain ultimate mode-nya, dan juga gue pakai Scene 8 untuk ngetes frame rate-nya biar kalian bisa lihat FPS overlay-nya. Langsung aja kita launch. Ini by the way pas gue nge-record video ini, ini 2 bulan yang lalu ya, jadi bisa dibilang ini kita masih belum ada karakter kayak Agusta gitu, belum ada ya. Ini masih di anniversary, masih patch anniversary by the way. Oke, jadi seperti biasa ini kayaknya kita bakal taruh sini, dan FPS-nya taruh sini ya, kayaknya paling perfect, dan temperaturnya sebelahnya aja kayak gini. Oke. HP ini punya UFS 4.0 yang harusnya loading speed-nya kencang banget ya, dan nanti kita bakal liatin best setting untuk di HP ini seperti apa. Kita juga bakal tes gimana speaker buat main game. Biasanya kalau speaker HP itu kalau main game dia karena soundstage yang separasi instrumennya kecil, jadi biasanya kayak apa ya, kayak numpuk gitu loh suara-suara kayak efek-efeknya. Karena kan di game tuh kan banyak banget kan instrumen dan efek dan suara vokal, jadi biasanya dia nggak bisa kayak ngeseparasi dengan baik. Nanti kita lihat gimana apakah HP ini bisa ngeseparasi dengan baik. Pertama kita langsung aja lihat untuk settingnya. Tadi bisa kita lihat lumayan cepet ya, dan untuk setting sih ini kita nggak bakal best settingnya seperti biasa sih gue rekomennya di resolusi high, shadownya di medium, FSR matiin. Tapi untuk di video kali ini kita bakal coba hampir rata kanan ya, jadi harusnya sih bisa ya, karena ini kan pakai 8S Gen 3, masih powerful enough. Jadi gue ini settingannya bisa kita lihat dia ada di resolusinya di high, frame rate di 60, special effect di high, FSR gue matiin yang pastinya, I hate FSR. Shadow quality ini di high, gue nggak rekomend di ultra karena shadow quality sih mending turunin aja. Udah di high udah cukup, ultra sih agak sedikit diminishing return ya. Mendingan di high, nggak terlalu kerasa juga. Dan di sini selanjutnya ada LOD bias high, anti-aliasing on, dan semuanya hampir rata kanan seperti itu. Physics based animation gue matiin karena nggak terlalu penting juga. Dan jangan lupa juga ya, gue hampir lupa bilang nih, buat kalian color settingnya gue selalu rekomend settingannya seperti ini. Bikin gamenya warna dan brightness-nya nggak pudar, jadi lebih kerasa nggak vibrant tapi lebih imersif gitu loh. Kontrasnya lebih bagus menurut gue. Oke, tadi ini kita mulai baterainya ada di 64%, bisa kita lihat. Langsung aja kita zoom 2 kali dan kita langsung mulai tesnya. Pertama seperti biasa kita bakal melawan si weekly boss dulu ya. Jadi ini kita masih di Nashita. FPS-nya sih awal-awal gini bagus ya. Lihat, amazing banget FPS-nya. Ya, kita pertama langsung aja lawan weekly boss, weekly challenge. Kita lawan si ini, The Wheels of Broken Fate, karena gue lagi ngumpulin buat Kartetia. Ya, pas video ini rilis, Kartetia belum rilis ya. Lupa juga belum rilis. Oke, ini gue lagi grinding, dan gue mau grinding echo-nya si Kartetia, tapi gue udah denger sih di leak katanya dia artifact-nya punya sendiri ya di next version. Ya mungkin masa depan, gue yang masa depan udah tahu sih, tapi ya pas gue di ini kan Kartetia belum keluar, jadi whatever. Seperti biasa kita pakai Zani aja. Dan buat kalian yang bilang, bang kenapa Zaninya nggak pakai Capitaneos? Siap, gue lupa di switch. Sekarang udah di switch ya. Ini gue udah switch pakai Capitaneos. Langsung aja kita mulai seperti biasa. Gue main tanpa ngomong biar bisa kalian dengar gimana speakernya. Iya ya, kalau pakai Capitaneos buff-nya gila ya. Gue lupa switch, untung aja kalian ngasih tahu. Dan gue bisa bilang, pertama gue mau bahas speakernya dulu. Speakernya actually amazing ya suaranya. Dia bassnya dapat, biasa kan suka cempreng, ini bassnya dapat. Tadi suara kayak ultinya si Zani pas lagi gini nih. Suara si heavy sword itu kerasa banget, bassy banget. Separasi juga cukup bagus ternyata untuk di HP ini, cukup oke. Ya
gue bisa bilang kalau dibandingin sama HP 5 jutaan kayak Motorola sama A56, ini speaker lebih enak buat gaming kayaknya. Dan frame rate ini bisa kita lihat di dalam ruangan mah tadi kita lawan KTT juga mulus banget ya. Literally gak ada bedanya, enak banget buat dipakai di dalam kayak gini. 60 fps stabil, tadi turun juga ke 55, gak kerasa lah gitu. Dan temperatur kita, dia di 41 untuk baterai, CPU 76. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Oke. Jadi selanjutnya apa? Selanjutnya gue mau lawan sekali lagi. Habis itu kita bakal pindah ke hologram ya. Kita bakal coba lawan hologram pakai HP ini. Habis hologram kita bakal ke Lorelei. Kalau keburu kita ke Whispering Waste, tapi ya habis ini kita hologram dulu deh. Dodge that shit. Yap, FPS masih di 58, 56. HP-nya memang dia mulai naik temperaturnya, sekarang itu CPU-nya di 81, turun lagi tapi ya. Jadi cepat turunnya ya, ke 76 lagi, nice. Oke, next kita langsung aja. Kita coba lawan hologram guys, kita coba lawan hologram. Cuma hologram gue sih lebih comfortable pakai setup Sanhua sama Carlotta sama Shorekeeper ya. Jadi kita bakal ganti ke hero itu. Ya pastinya gue gak expect gue bakal menang karena seperti kalian tuh gue tuh bener-bener shit banget kalau main game mobile di HP gitu ya. Susah, gue lebih suka main di PC gitu, jadi ya harap maklum aja kalau misal kalian mungkin cringe ngelihat battle gue yang kayak tai. Oke, kita lawan siapa ya? Kita lawan siapa kira-kira? Dragon kayak cari mati. Lorelei aja lah ya. Kita lihat nih gimana nih. Kali ini kan technically di open world juga ya. HP sekarang gimana? Gue bisa bilang di tangan dia udah pertama panasnya mulainya di sini. Terus dia kayak nge-spread gitu menyebar ke daerah sini, tapi masih ke anget-anget lah. Kayak kalau misal kalian demam gitu loh. Oke, di 44 Celcius, tapi naiknya lumayan cepet sih ya, bisa kita untuk HP gaming gitu. Langsung 44 Celcius baterainya. Biasa kan awalnya tadi di 30-an, 38 ya. Oke, kita ganti hero dulu. Tapi keep in mind ini gue pakai ultimate performance, jadi yang pastinya bakal cepet boros juga baterainya ya. Dan baterai HP ini memang bukan yang paling awet sih, gue bisa bilang cepet boros juga. Kita pakai Carlotta. Let's go. Gak usah pakai buff lah. Kita lawan tadi siapa sih? Lorelei. Let's go. Holy shit. Victory favors me. Masterpiece complete. Surrender, crowning won't save. Still recognize. Oh, from the heart. Floating astral modulation. Waduh, FPS terlalu throttling. Stay behind frozen blockade. Be alert. What the fuck? My company. Step Whoa. down. Is that it? One loading. Still recognize.
Menyeramkan, bos. Still leave it to me. Recognize in war with time. Loading. Oh, nge-lag banget. Shackle be gone. Cycle approaching. My coffin. Found your weak spot. The stage is set. Still loading. Astral modulation. Stay behind frozen blockade. Now approaching. Surrender. Still recognize me. Victory favors me. What the fuck is going on? 13 FPS. A new era awaits. Leave it to me. Loading. My confidence. What the fuck, dari mana itu bola-bola coklatnya? I am wrought. Holy shit, FPS-nya naik turun banget, aneh nih. Shackle be gone. My confidence. An eye for an eye. Loading. What the fuck, itu dari mana ini? My confidence. The world is mine. Holy shit. Acak-adut banget ya gameplaynya, sorry guys. Tapi ya berhasil. Dan, well, performance-nya masih agak acak-adut ya kalau di rata kanan gini. Aduh, tapi ya, seperti itulah performance-nya. Dan tadi bisa dibilang kalau tadi main, tadi banyak banget efek. Kayaknya kita nggak usah ke Whimpering Waste ya buat kalian request. Bisa kelihatan tadi performance-nya. Ini kalau misal Telema Throttling-nya agak lumayan agresif kalau banyak efek kayak tadi. Bisa sampai tadi kadang sampai 13 FPS loh. What the fuck? lumayan insane ya. Tapi kalau misalnya kita udah lepas dari situ sih, udah normal lagi ya. Dan temperaturnya ini baterainya sampai 46 Celcius loh. Itu lumayan hot banget. Yap, ultimate performance juga sih. Tapi ya, ini diratakan aja deh. Seperti gue bilang, kalau bisa kalian ingin lebih awet sih ya, untuk main game. Jadi, atau gini lah, enaknya gini kayaknya. Nanti kita bakal bahas di konklusi, tapi kayaknya enaknya kalau mau exploring bisa rata kanan, tapi kalau misal lawan yang susah kayak hologram gitu, turunin ke medium aja lah ya. Ke medium setting, tapi resolusinya di high, cuma sisanya medium gitu maksud gue. FSR juga matiin tetap. Oke, next. Terakhir sebelum kita ke Raguna, aduh lupa dinyalain lagi stopwatch-nya. It's okay lah ya, nggak apa lupa gue. Kita langsung aja ke ini deh, lawan Lorelei ya. Lumayan susah tadi. Untung gue kayak tadi saking nge-lag-nya gue jadi kayak intro outro aja anjir biar gak mati. So pusing tadi pas ultinya si Carlota aja nembak-nembak itu sampai 13 FPS loh. Gak kuat ya sebanyak itu ini tadi. Mumpung malam nih bisa langsung lawan. Ya kalau lagi exploring gini balik lagi ya. Normal. Jadi kayaknya HP ini tuh gak kuat kalau banyak efek kayak tadi langsung parah turunnya. Unik lagi ya Telema Throttling-nya. Kayak 20 FPS, tiba-tiba 55 turun lagi kayak gaje banget. Anyway, let's go. Kerasa starternya sih ini. Astral modulation. Loading. Stay behind frozen blockade. Wow, yep. Setiap ultinya Sanhua langsung udah nggak kuat nih. Lihat FPS-nya. Aduh. Nah, mumpung kita di tengah, kira-kira kalau misal kita ganti di tengah-tengah gini pakai settingan yang gue suka ya, jadi shadow quality medium. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya medium kayak gini aja, tetap di high tapi special effect medium, shadow quality medium, LOD bias medium. Sisanya dimin aja. Kita lihat apakah lebih smooth. Stay behind me. Ya lebih smooth sih ya.
Tapi again, tadi udah kekenok soalnya si Lorelei-nya. Kita coba sekali lagi. Ini pakai settingan yang menurut gue perfect buat HP ini biar nggak kayak gitulah. Dan masih bagus juga ini si kualitas gambarnya walaupun kita settingannya diturunin. 30-an FPS, oke. Nah ini biasa kalau ulti nge-lag banget. Oh, oke. Nggak beda jauh ya, masih 25 gitu. Nggak beda jauh sih. Beda 5 FPS lah kira-kira, tapi nggak terlalu kerasa. Brilliant lights the way. Still recognizing. A change in perception. Ya, seperti itu. Jadi memang sepertinya HP ini kalau misalnya udah terlalu throttling, dia langsung kayak gini terus performance-nya. Jadi sih gue rekomen sebenarnya kalian di settingan medium aja kayak tadi yang gue liatin. Tapi itu dari awal, jadi gak cepet terlalu throttling ya. Karena ini terlalu throttling kayaknya mulainya di sekitar 10 menitan. Rata-rata HP kayak gitu. Jadi ya, seperti itu aja. Tapi seperti biasa itu kalau lagi combat ya. Kalau misalnya udah selesai combat, dia FPS-nya langsung loncat ke 58, ke 60 FPS semut lagi. Jadi HP ini kayaknya masih bagus asalkan kalian nggak combat yang banyak efek buat kayak exploring gitu ya. Ini walaupun udah terlalu throttling masih enak juga, dan yang pasti ini dibanding sama dulu pas rilis setelah beberapa update ini kerasanya lebih optimize lah, walaupun masih kurang oke performance-nya untuk jangka lama di rata kanan, tapi masih bagus lah. Kayak di rata kanan gini masih detail banget kan. Smile more, you say. Yep. Like this? Oke, kita langsung aja ke Rinascita Keraguna dan kita bakal tutup videonya di situ untuk konklusinya seperti apa. Biasanya seperti kalian tuh kalau kita udah ke Raguna, pas kita ke kota tengahnya itu FPS-nya langsung loncat turun ke sekitar berapa? 20-an. Kita lihat apakah ini sama. Lagi jalan gini kita di 38, 45. Bisa kelihatannya udah ada throttling di HP ini. 50, 53, oke. Coba kita kalau ke kotanya tar lagi dan 1, 2, 3. Oke, 30 FPS, 34, bagus. Nggak jelek-jelek banget. Biasa di sini parah banget di banyak HP, even HP gaming kayak iQOO juga ya. Oke lah 30 FPS di sini. Tapi memang udah tamat throttling ya. Tadi kita pas awal video kan masih smooth lah ya. Di sini 45 FPS, 50, tapi sekarang udah 30. Jadi tamat throttlingnya masih dibilang lumayan agresif, tapi overall sih gue bisa bilang walaupun ya ini gak sewah HP-HP Snapdragon 8 Gen 2 atau 8S Gen 3 lainnya, karena dia cepet panas HP-nya, cepet tamat throttling. Tapi at least ini harganya 3 juta, dan menurut gue sih untuk HP yang harganya 3 juta, kalian nggak bisa nyari performance yang sebagus ini selain HP ini menurut gue sih. Nggak ada kayaknya loh. Karena iQOO 11 masih mahal juga ya di 5 jutaan bekasnya. Ini sih masih the best menurut gue. Dan bisa grafik kayak gini nih, lihat. Cakep banget. It's good. So ya, langsung aja kita ke konklusinya. Untuk konklusinya bagaimana si Poco F6 di tahun 2025 untuk gaming seperti main Wuthering Wave kayak gini. Gue bisa bilang, masih oke banget. Jadi di tahun 2025, ini sekarang harganya udah turun banget di 3 jutaan aja. Ini gue beli di 3,1 juta untuk yang 8 GB 256, dan performanya sih ini jauh di atas kelasnya ya. Smooth banget bisa ratakan, walaupun udah terlalu throttling, ini masih smooth asalkan kalian exploring. Tapi kalau misal combat yang banyak efek, memang dia stuttering dan FPS-nya naik turun, terlalu throttling agresif. Tapi kalau dibanding sama HP lain di harga segini sih, ini masih one of the best loh, apalagi bisa di rata kanan, dan kalian dapat storage yang kenceng, kamera bisa 4K 60 gitu ya, dan layarnya juga ini bagus banget kualitasnya, speakernya juga bagus, lumayan bagus loh di harga segini ya. Untuk lebih detail gue bakal bahas besok untuk reviewnya, tapi overall, kalau misalnya kalian lagi jadi HP gaming 3 jutaan, ini menurut gue sih worth it ya. Gue rekomen banget, harganya udah jatuh banget berkat bad reputation-nya pas rilis. Oke, cuma segitu aja, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian penasaran baterainya, sekarang kita ada di 53%. Ya agak cepet boros, tapi ya khas HP Xiaomi sih rata-rata boros-boros ya, walaupun 5000 mAh baterai. Oke, cuma segitu videonya. Thank you for watching, dan ketemu lagi besok untuk review si HP ini. Goodbye.